Perkenalkan, nama saya Faiza Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ialah suatu kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan, yang pada dasarnya produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar tercapainya kemakmuran, yang mana kemakmuran sendiri dapat tercapai apabila jumlah barang dan jasa mencukupi. Macam-macam faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan keahlian yang akan dibahas lebih lanjut. Faktor yang pertama yaitu sumber daya alam. Faktor sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan kembali oleh manusia, misalnya lingkungan alam, lahan maupun kekayaan yang terkandung di dalam tanah. Contohnya adalah pertama tanah, udara, air, dan sinar matahari, lalu hewan dan tumbuhan, dan yang terakhir yaitu mineral dan bahan tambang lainnya. Faktor yang kedua yaitu sumber daya manusia. Menurut kualitasnya, sumber daya manusia dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja kasar. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan formal untuk dapat melaksanakan tugasnya, contohnya seperti dokter, arsitek, dosen, akuntan, dan lain-lain. Yang kedua, ada tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja, contohnya seperti montir, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain. Yang terakhir, ada tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan dalam suatu bidang pekerjaan. Contohnya seperti petugas kebersihan, kuli bangunan, dan lain-lain. Faktor selanjutnya yaitu modal. Modal digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan barang, di mana modal ini harus dimiliki oleh produsen atau pemilik perusahaan. Perlu dicatat bahwasannya modal tidak harus berbentuk uang, melainkan modal bisa berupa alat-alat produksi seperti gedung, mesin, dan bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi. Modal dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, modal dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap yaitu modal yang digunakan lebih dari 1 kali proses produksi. Contohnya seperti bangunan, mesin, dan peralatan. Sedangkan modal lancar yaitu modal yang hanya dapat digunakan 1 kali dalam proses produksi, contohnya seperti bahan baku dan bahan mentah. Berdasarkan kepemilikannya, modal dibagi menjadi 2, yaitu modal individu dan modal publik. Modal individu yaitu modal yang digunakan oleh individu sebagai sumber penghasilan sekalipun pemiliknya tidak ikut dalam proses produksi. Contohnya seperti pemilik taksi. Sedangkan modal publik yaitu modal yang digunakan oleh masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa. Contohnya seperti kendaraan umum. Berdasarkan bentuknya, modal juga dibagi menjadi 2, yaitu modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam kegiatan produksi, contohnya seperti bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Sedangkan modal abstrak adalah modal yang tidak terlihat secara nyata namun bernilai bagi perusahaan. Contohnya seperti hak merek, hak paten, dan nama baik perusahaan. Faktor yang terakhir yaitu keahlian. Keahlian juga menjadi salah satu faktor terpenting dalam menjalankan proses kegiatan produksi, di mana keahlian atau keterampilan individu penting untuk mengordinasikan dan mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Beberapa keahlian yang diperlukan seperti managerial skills atau entrepreneurial skills, yaitu kemampuan untuk mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya.
Lalu ada technological skills, yaitu berhubungan dengan keahlian yang khusus bersifat ekonomis teknis yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi dan produksi. Serta yang terakhir yaitu organizational skills, yaitu kecerdasan untuk mengatur berbagai usaha. Hal ini berkaitan dengan hal-hal di dalam lingkungan sebuah perusahaan atau hal-hal intern dari perusahaan maupun dengan kegiatan-kegiatan di dalam rangka masyarakat seperti usaha penyusun koperasi, bank-bank, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, terima kasih.